Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Tamami dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari nukleosida dan nukleotida. Nukleosida adalah sebutan untuk bagian nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugusan basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih fosfat. Nah, kemudian ada perbedaan nukleosida dan nukleotida. Nah, pada nukleosida ini ia terdiri dari basa nitrogen yang terhubung dengan gula atau ribosa dan deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Nah, jadi intinya pada nukleosida ini ia tidak ada gugus fosfatnya. Nah, kemudian pada nukleotida ia terdiri dari basa nitrogen, gula atau ribosa dan deoksiribosa, dan ia memiliki 1 sampai 3 gugus fosfat. Nah ya, kemudian pada nukleosida ini ia terdiri dari basa dan gula ya. Kita lihat itu ada contoh gambar strukturnya nukleosida, ia hanya 2, yaitu basa dan gula. Kemudian ada nukleotida ya, nukleotida itu ada gula, basa, dan fosfat. Itu ada contoh gambar strukturnya nukleotida, coba perhatikan itu, dia ada 3 kan. Sedangkan pada nukleosida tadi ada 2, basa dan gula saja tanpa gugus fosfat. Nah, kemudian apa itu DNA? DNA ini merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA ini merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu kepada keturunannya. Nah, kemudian ada struktur DNA. Nah, ini ada gambar struktur DNA ya. Struktur DNA di sini itu terdiri dari suatu molekul yang besar, kompleks dengan 2 pita panjang saling berpilin. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Ada 2 pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda. Nah, pada setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari yang pertama ada gula pentosa deoksiribosa atau 2-deoksiribosa. Nah, yang kedua ada gugus fosfat atau osteoifosfat. 3 ada basa nitrogen atau nukleobasa. Sifat-sifat DNA. 1. Merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. 2. Jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. 3. Kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidi sel atau jumlah kromosom di dalam sel. 4. Dapat melakukan replikasi. 5. Dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri, DNA rantainya tunggal. 6. Pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA ini mengalami denaturasi atau membuka. Fungsi DNA. 1. Menjadi bahan warisan sel. Asam deoksiribonukleat merupakan bahan yang bisa diwariskan pada semua sel DNA. Secara tepatnya dapat bereplikasi atau memperbanyak diri setiap generasi sel. 2. Mengendalikan aktivitas sel. Dalam mengendalikan aktivitas suatu sel dilakukan untuk menentukan sintetis enzim serta protein lainnya. 3. Menjadi kumpulan unit informasi gen yang adalah fragmen-fragmen fungsional dari DNA berfungsi dalam menentukan rangkaian pada asam amino suatu protein. 4. Menyintetis molekul kimia lain. 5. Duplikasi diri atau dapat melakukan replikasi. Pengertian RNA. RNA ini merupakan singkatan dari ribonukleosid asid, merupakan suatu molekul polimer yang terlibat di dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta juga ekspresi gen. Seperti DNA, RNA tersebut juga dirakit sebagai rantai nukleotida.
Namun RNA ini tidak seperti DNA. Nah, RNA ini lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda yang berpasangan. RNA adalah sebuah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA ini sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Berbeda dengan DNA pada umumnya dapat dijumpai di dalam inti sel. Kebanyakan dari RNA ini terdapat dalam sitoplasma, khususnya pada dalam ribosom. Fungsi RNA: A. Sebagai penyimpan informasi, B. Sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik, sebab berlaku untuk organisme hidup. Struktur RNA. Nah, di bawah ini merupakan struktur penyusun RNA diantaranya sebagai berikut. A. Gula deribosa, B. Fosfat, C. Basa nitrogen. Nah, berikut ciri-ciri dari struktur RNA ya, atau ribonukleik asid. RNA ini sendiri memiliki bentuk rantai tunggal. Kadar RNA tidak tetap dan memiliki fungsi sebagai sintetis protein. Kandungan basa nitrogen yang ada pada RNA terdiri dari purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Nah, RNA ini sendiri menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Nah, pada gambar RNA ini terdapat sitosin ya, yang diberi lambang C. Kemudian ada guanin yang diberi lambang G, ada juga adenin yang diberi lambang A, dan ada juga urasil yang diberi lambang U. Nah, RNA ini memiliki rantai tunggal atau polinukleotida. Nah, tiap ribonukleotida ini ia terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat, dan membentuk punggung RNA bersama ribosa. Ada basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA. Sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil beserta gugus fosfat. Nah, RNA ini berperan dalam proses sintetis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA ini berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, yang terakhir ada perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama, DNA itu mempunyai rantai panjang dan ganda yang berpilin atau double helix, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. Yang kedua, DNA ini dapat dijumpai di kloroplas, mitokondria, dan nukleus, sedangkan RNA dapat dijumpai di ribosom, sitoplasma, dan nukleus. Yang ketiga, DNA ini mempunyai peranan mewariskan sifat serta menyintetis protein, sedangkan RNA mempunyai peranan hanya untuk menyintetis protein. Nah, yang keempat, komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Kelima, jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, yang terdiri dari adenin dan guanin. Gugus fosfat dan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan RNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, yang keenam, DNA ini adalah gugus asam amino rantai ganda, sedangkan RNA adalah gugus asam amino rantai pendek. Yang ketujuh, bentuk DNA umumnya lebih panjang dengan bentuk membulat, sedangkan RNA lebih pendek dengan bentuk yang lebih tipis. Yang kedelapan, kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintetis protein maupun aktivitas genetis, sedangkan kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintetis protein. 9. Bentuk RNA menyerupai pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Nah, sekian perbedaan dari DNA dan RNA. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.